Perkembangan teori tata surya yang terkait dengan terbentuknya bumi adalah teori tidal. Teori tidal adalah teori pasang surut yang dikemukakan oleh astronom Inggris bernama James Hopwood Gibbs. Menurutnya, tata surya diperkirakan terbentuk sebagai akibat melintasnya sebuah bintang dekat matahari. Sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar, kemudian membentuk planet-planet. Selanjutnya ada teori Weizsäcker. Teori ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard P. Kuiper. Menurutnya, tata surya pada mulanya terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh massa gas. Sebagian besar massa kabut gas ini terdiri atas unsur ringan, yaitu hidrogen dan helium. Karena panas matahari yang sangat tinggi, maka unsur ringan tersebut menguap ke angkasa tata surya, sedangkan unsur yang berat tertinggal dan menggumpal. Lalu ada teori Kuiper. Teori ini diperkenalkan oleh seorang astronom yang bernama Gerhard P. Kuiper pada tahun 1905 sampai 1973. Ia menjelaskan yang pertama alam semesta ini pada mulanya hanya berupa gas purba, dan yang kedua pada mulanya ada nebula besar yang berbentuk piringan cakram. Pusat piringan adalah proto matahari, sedangkan massa gas yang berputar mengelilingi matahari adalah protoplanet. Yang terakhir ada teori Whipple. Teori Whipple ini dikemukakan oleh Fred L. Whipple, menjelaskan pada mulanya tata surya terdiri dari gas dan kabut debu kosmis yang berotasi membentuk semacam piringan. Debu dan gas yang berotasi menyebabkan terjadinya pemekatan massa dan akhirnya menggumpal menjadi padat. Gumpalan yang padat ini saling bertabrakan dan kemudian membentuk planet-planet. Teori selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Georges Louis Leclerc. Ia mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi pertumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari tersebut terlempar keluar, yang kemudian berkumpul menjadi satu dan terbentuk planet. Teori selanjutnya yaitu teori Laplace. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika dan astronomi yang bernama Francis Pierre Simon Marquis de Laplace pada tahun 1796. Ia mengemukakan bahwa bumi terbentuk ketika sebagian cincin gas yang terbentuk dari sebuah susunan gas panas yang terus berputar itu mengalami pendinginan dan membentuk gumpalan-gumpalan menyerupai bola, yang kemudian terbentuklah planet-planet atau planet-planet termasuk bumi. Teori selanjutnya yaitu teori yang terakhir adalah teori planetesimal hipotesis. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi asal Amerika yang bernama Forrest Ray Moulton dan bekerjasama dengan Chamberlain, yaitu seorang ahli geologi yang mengatakan bahwa matahari memiliki massa gas yang sangat besar. Dahulu kala, ketika matahari didekati oleh bintang lain yang melintas dengan kecepatan yang tinggi, menyebabkan jarak antara matahari dan bintang tersebut sangat dekat. Karena adanya gravitasi dari bintang tersebut, menyebabkan sebagian massa dari matahari terlempar keluar, dan beberapa massa yang terlempar itu berada di lintasan bintang dan beberapa lagi terus berputar mengelilingi matahari. Massa yang terus berputar mengelilingi matahari itu mengalami pendinginan dan membentuk cincin, kemudian menjadi padat dan terbentuklah planet-planet termasuk bumi. Terima kasih. Berikut adalah teori-teori tentang pembentukan bumi. Teori yang pertama adalah teori ledakan besar. Teori ini pertama kali dijelaskan oleh F. George. Teori ini menjelaskan bahwa bumi terbentuk dari meledaknya gumpalan superatom dan mengeluarkan sejumlah energi yang sangat besar yang kemudian tersimpan di alam semesta. Energi tersebut semakin berkembang dan membentuk kembali ke bentuk-bentuk planet yang sekarang dan sampai sekarang masih terus berkembang. Lalu teori berikutnya adalah teori keadaan tetap. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika, yaitu H. Bondi, T. Gould, dan F. Hoyle. Dalam teori ini dijelaskan bahwa alam semesta beserta isinya termasuk bumi
tidak memiliki awalan dan tidak akan berakhir. Teori ini menjelaskan bahwa materi-materi yang ada di dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama. Teori keadaan tetap ini didasarkan atas prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dan sisinya akan selalu sama. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kabut atau yang biasa kita sebut dengan teori nebula. Nah, teori nebula ini dikemukakan oleh dua ilmuwan. Yang pertama itu ada Immanuel Kant pada tahun 1753 dan Pierre Simon de Laplace pada tahun 1796. Nah, menurut Immanuel Kant, pada mulanya terdapat massa kabut gas panas yang luas namun tipis. Kabut gas tersebut berputar lambat secara sentripetal atau berputar ke arah dalam. Lama-lama, massa jenis dari kabut tersebut menjadi semakin tinggi hingga membentuk sebuah inti massa di beberapa tempat. Inti massa yang berada di bagian tengah memiliki panas yang paling tinggi dan berpijar. Inti massa yang berpijar inilah yang kemudian membentuk menjadi matahari, sedangkan inti massa yang berada di tepi-tepinya mengalami pendinginan dan menjadi planet-planet. Sedangkan teori Pierre Simon de Laplace, pada mulanya terdapat bola kabut gas yang berukuran besar dan juga panas. Bola kabut gas tersebut berputar secara cepat, secara sentrifugal dan ke arah luar. Karena perputaran cepat itulah, sebagian materi bola gas tersebut terlempar ke sekelilingnya. Materi gas yang terlempar tersebut lama-kelamaan akan mendingin dengan sendirinya hingga akhirnya membentuk planet. Sementara bola gas yang awal akan panas dan berpijar hingga membentuk matahari. Jadi teori nebula ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori nebula ini adalah teori ini berhasil mengemukakan bahwa tata surya di dunia ini datar. Orbit berbentuk elips, planet mengelilingi matahari. Sedangkan kelemahan dari teori nebula ini adalah James Clerk dan Sir James menunjukkan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat hingga menjadi planet. Yang kedua, Moulton menyatakan bahwa teori kabut tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar harusnya planet, bukan matahari. Lalu selanjutnya ada teori bintang kembar. Nah, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fred Hoyle, proses pembentukan tata surya berawal dari dua bintang, yaitu matahari dan bintang kembarannya. Bintang kembarannya yang lain berada pada kondisi yang tidak stabil. Seiring berjalannya waktu, bintang kembaran tersebut mengalami ledakan-ledakan kecil, hingga pada suatu saat bintang tersebut mengalami ledakan yang besar, hingga menjadi serpihan-serpihan kecil beserta debu yang bertebaran di angkasa. Serpihan-serpihan dan debu tersebut akhirnya terjebak di dalam gaya gravitasi yang dimiliki oleh matahari. Namun, gaya gravitasi tersebut tidak terlalu kuat untuk menarik serpihan dan debu masuk ke dalam matahari. Seiring berjalannya waktu, serpihan-serpihan tersebut berubah bentuk menjadi jalur atau sabuk asteroid yang memisahkan antara planet dalam dengan planet luar. Sedangkan debu-debu yang berterbaran mulai berkumpul menjadi satu menjadi planet yang kita kenal saat ini. Saya Muhammad Gifari Safa akan menjelaskan tentang gaya pembentuk bumi. Di sini gaya pembentuk bumi dibagi menjadi dua, yaitu gaya endogen dan gaya eksogen. Gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi. Gaya ini secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu gaya tektonik, gaya vulkanik, serta energi yang berasal dari gempa bumi. Gaya tektonik itu sendiri adalah pergerakan lempeng bumi. Kemudian, gaya vulkanik adalah gaya yang ditimbulkan oleh aktivitas magma di dalam perut bumi. Adapun gempa bumi adalah akibat yang dihasilkan dari pergeseran lempeng-lempeng di dalam bumi. Kemudian, selanjutnya, gaya eksogen meliputi pelapukan, pengangkutan, serta pengikisan, dan pada akhirnya akan membentuk sedimentasi. Adapun pelapukan terbagi menjadi tiga, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, serta pelapukan organik. Pelapukan mekanik terjadi karena misalnya pada bebatuan yang hanya memecahnya, misalnya karena hujan dan karena panas yang terus-menerus. Kemudian pelapukan secara kimiawi terjadi contohnya karena korosi. Lalu pelapukan secara organik dikarenakan salah satunya contohnya adalah batu yang lapuk karena lumut. Kemudian pengangkutan di sini adalah pengangkutan zat-zat lapuk tersebut.
bisa dilakukan oleh angin, oleh air, pengangkutan oleh gletser, dan juga pengangkutan yang kita lihat sendiri yaitu longsor, tanah longsor. Itu disebabkan oleh gravitasi. Kemudian yang terakhir adalah pengikisan. Pengikisan itu disebabkan oleh air, seperti yang kita ketahui, seperti air hujan, air sungai, dan air laut. Ini juga dikenal sebagai abrasi. Kemudian pengikisan oleh angin atau dikenal sebagai deflasi, dan kemudian pengikisan oleh es atau gletser yang disebut sebagai eksarasi. Pada akhirnya mereka akan membentuk sedimen-sedimen pada tempat-tempat tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur dasar pembentuk material penyusun bumi yang selaras dengan material pembentuk tata surya maupun material batuan penyusun kerak bumi. Nah, di situ ada 3 poin yang akan saya jelaskan nantinya keterkaitan satu poin dengan poin lainnya. Saya akan menjelaskan poin pertama terlebih dahulu, yaitu unsur-unsur dasar pembentuk material penyusun bumi. Penyusun bumi tersendiri ada 3 lapisan, yaitu pertama inti bumi, kedua lapisan mantel, ketiga kerak bumi. Di inti bumi ini terdiri dari material cair dengan penyusun utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain. Terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Yang kedua adalah lapisan mantel, tebalnya mencapai 2.900 km. Di lapisan ini kebanyakan disusun oleh batuan padat yang mengandung silikat dan magnesium. Yang ketiga ada kerak bumi. Di kerak bumi mengandung unsur yakni 46,6% oksigen, silikon sebanyak 27,7%, aluminium sebanyak 8,1%, iron sebanyak 5%, dan masih banyak kandungan lainnya. Yang kedua ada material pembentuk tata surya. Nah, di sini banyak sekali hipotesis tentang asal-usul tata surya yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang menyebabkan tidak ada hal yang pasti akan tentang material pembentuk tata surya. Tapi beberapa ahli mempunyai kesamaan dalam pendapatnya, yaitu bahwa seluruh anggota tata surya dari matahari hingga asteroid yang paling kecil terbentuk dari awan gas dan debu yang sangat besar dan berputar yang dinamakan nebula matahari. Nah, yang ketiga, material batuan penyusun kerak bumi. Batuan-batuan penyusun kerak bumi yang terdapat di alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada batuan beku atau igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari satu atau beberapa mineral yang terbentuk akibat pembekuan magma. Yang kedua, batuan sedimen atau sedimentary rock. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pembatuan atau litifikasi dari hasil proses pelapukan dan erosi yang kemudian terbawa dan diendapkan. Yang ketiga ada batuan malihan atau metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk akibat adanya proses perubahan temperatur dan tekanan udara batuan yang telah ada sebelumnya. Nah, korelasi di antara ketiga hal tersebut yaitu pembentukan tata surya umumnya diketahui mempunyai material dasar gas dan debu. Dari gas dan debu tersebut terbentuklah bintang, planet, dan objek astronomi lainnya. Planet bumi terbentuk dari sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekeliling matahari, sehingga kalau kita lihat akan tampak seperti sebuah piringan matahari dengan bola gas raksasa yang berpijar di tengahnya. Partikel-partikel yang ada di piringan diisi oleh 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya. Materi di dalam piringan kemudian berkondensasi membentuk butiran padat maupun cair. Butiran yang terbentuk di dekat matahari merupakan butiran padat, termasuk di dalamnya senyawa aluminium, titanium, besi, nikel, dan silikat. Butiran-butiran yang ada di piringan bergerak dan bertabrakan dengan butiran lainnya. Hasilnya, butiran-butiran tersebut kemudian bergabung membentuk partikel yang lebih besar dan lebih padat. Tabrakan antar partikel terus terjadi dan partikel-partikel kemudian membentuk planet kecil atau planetesimal. Proses penggabungan ini terus terjadi dan planetesimal terus bertumbuh semakin besar yang kemudian dikenal sebagai protoplanet, aka cikal bakal planet. Protoplanet dalam interaksinya menarik planetesimal dengan komposisi yang mirip untuk bergabung dan membentuk planet. Nah, itu adalah korelasi antar 3 poin tersebut yang akhirnya menjelaskan bagaimana proses pembentukan planet bumi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.